Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Menko Polhukam, Pak Prof Mahfud, Pak Menko Maritim, Pak Menko Equin, Pak Gubernur. Kita moco terus ya, makanya rambutnya putih terus gue, Pak Gubernur gitu. Terus jadi di forum ini bukan bukan gubernur, tapi lebih suka kalau ketua Kakama wae, karena kan acaranya Kakama. Prof Manut, Prof Tajudin, Prof Nindyo, Prof Nur Hasan, Prof Edi nanti gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sedikit saja gitu ya, karena Karin kasih 10 menit sama dengan yang lain, saya share saya share tampilan saja gitu. Bahwa di undang-undang saya kan kebagian kebagian di klaster pemerintahan gitu. Saya ingat RUU ini awalnya sangat heboh di awal ketika keluar naskah akademiknya gitu. 1981 lembar. Sing arep maca sapa bidu-bidu mripaten kalau membaca itu gitu. Tapi waktu itu saya paksakan untuk membaca karena menurut saya ini hal yang baru gitu ya, baru bukan berarti terus kemudian baru itu selalu jelek gitu ya, tetapi juga pasti ada kebaikan kenapa kemudian metode ini digunakan gitu ya. 2015 itu sebenarnya Bappenas gitu ya sudah mengatakan bahwa program Indonesia itu mengalami kalau tadi Pak Menko Equin mengatakan itu obesitas gitu atau hyperregulasi gitu. Sebenarnya 2015 itu penyebabnya atau cirinya itu disampaikan oleh Bappenas, jadi ada 4 gitu ya. Yang pertama, kuantitas tidak terkontrol. Itu jumlahnya nauzubillah besarnya. Banyak sekali peraturan yang dikeluarkan. Nah, dari sisi itu gitu kita bisa melihat bahwa semakin banyak peraturan yang dikeluarkan, itu akan semakin kecil privasi masyarakat. Karena kan salah satu fungsi dari peraturan perundang-undangan itu adalah men-take over masuk ke dalam ranah-ranah privasi orang gitu ya. Contoh kalau dalam kasus pidana gitu ya, orang mencuri kemudian dia ditahan, itu kan mengambil privasi orang. Yang kedua gitu ya, tidak ada otoritas tunggal mengelola regulasi. Kenapa dikatakan begitu? Gitu. Karena apa? Setiap kementerian, setiap lembaga gitu, Pemda itu membuat sendiri peraturannya dan kontrolnya itu sangat lemah. Gitu ya. Kontrolnya sangat lemah itu karena apa? Tidak dibangun satu database yang kemudian menyimpan semuanya supaya kita punya peraturan database peraturan yang kemudian bisa dimanfaatkan dengan banyak hal gitu ya. Yang ketiga, kualitasnya buruk. Nah, ini kalau kita mau nyinggung Undang-Undang 11 2020, kalau dibilang dari sisi kualitasnya buruk, saya kira tidak juga sih. Karena ini metode baru dan itu luar biasa banyaknya undang-undang yang harus direview, dan menurut saya ini adalah hasil terbaik yang bisa dihasilkan untuk proses yang berjalan cukup cepat gitu ya. Yang terakhir itu kurangnya pemahaman. Seperti tadi saya katakan, kurangnya pemahaman itu kenapa? Karena kurangnya pemahaman tadi saya sampaikan. Kenapa saya mengatakan begitu gitu ya? Karena banyak sekali peraturan yang diciptakan itu untuk melegitimasi perbuatan saja, tetapi tidak untuk mengatur perilaku masyarakat. Nah, hal-hal yang kelihatannya kecil ini yang kita hadapi hari ini. Coba mungkin Bapak Ibu tunjukkan ke kita semua gitu ya. Mana sisi kehidupan kita yang belum diatur oleh peraturan? Hampir semua sudah diatur. Yang saya mau tanya sekarang itu di mana kita bisa tidak diatur oleh peraturan. Jadi kebebasannya itu yang tidak ada. Nah, dengan hyper regulated, banyak sekali peraturan yang dikeluarkan, kemudian pemerintah kita gitu inisiasi melakukan review, dan itu kajiannya sudah panjang sekali mulai dari awal tahun 2000, saya ingat betul itu
teman-teman elips gitu ya, yang waktu masih membantu beberapa universitas untuk kemudian melakukan review gitu, mengajari orang-orang di Indonesia, utamanya waktu itu para dosen dan para birokrat di Kumham untuk mereview peraturan gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah itu apa? Nggak ada database-nya. Pakainya manual gitu. Akhirnya apa? Ketika itu dilakukan, ya tidak ketemu-ketemu. Karena apa? Peraturannya nggak ada yang mau disinkronisasi, mau diharmonisasi. Semuanya hard copy. Gitu. Nah, model-model cara review itu kan banyak gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu tahu semua, apalagi teman-teman drafting ini. Ini ada Mas Hestu gitu, dari Atma Jaya Jogja gitu. Mas Hestu itu paham betul tentang ROKIPI gitu. Ada RIA, Regulatory Impact Assessment, ada pakai CBA itu untuk reviewnya. Nah, dari hasil itu, kemudian hasil review itu, kemudian prosesnya itu menghasilkan mana peraturan yang mau dirubah, mana yang mau dicabut, atau mana yang mau dibatalkan. Nah, cara ini gitu dieksekusi dengan ada banyak model gitu. Yang saya bisa kasih contoh itu ada 2 gitu ya. Guillotine approach dan model omnibus law yang kita gunakan sekarang. Guillotine approach itu digunakan oleh yang cukup berhasil ya, dan menjadi sukses story kemana-mana ketika kita belajar tentang sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan itu di Korea Selatan. Korea Selatan itu tahun 1990-an dia berhasil memotong hampir 50% peraturan perundang-undangannya. Kenapa dia begitu cepat? Karena dia melakukan harmonisasinya itu dengan memotong 50%. Sebenarnya bukan, kalau melihat model Guillotine approach itu, yang terbesar itu bukan Korea Selatan. Korea Selatan itu hanya 50%. Yang paling besar itu Moldova. Bisa sampai 62% peraturan perundang-undangannya dia potong untuk membuat hal-hal lebih smooth, lebih sederhana, tetapi itu lebih ketata. Gitu. Nah, pilihan Indonesia itu menggunakan Omnibus Law. Ini bukan metode Omnibus Law ini bukan semena-mena muncul tiba-tiba ada bintang jatuh dari langit, nganggu kiwai pakai ini aja gitu. Enggak gitu. Tetapi Omnibus Law ini merupakan model yang menurut saya ini kalau saya ya itu ini menggunakan cara terakhir yang bisa dilakukan. Kenapa gitu ya? Karena begitu banyak peraturan yang kita miliki gitu. Nah, yang jadi masalah awal-awal periode pertama pemerintahan kita gitu ya, itu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi di level peraturan menteri gitu. Ingat kan hampir 1.300 peraturan yang berkaitan dengan peraturan daerah dan Permendagri yang kemudian dibatalkan itu gitu ya. Nah, tetapi ketika itu diangkat levelnya, teman-teman itu bilang, kenapa cuman sekian itu yang ini? Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa diharmonisasi karena ada norma dari undang-undang yang memperbaiki. Presiden pernah mengeluarkan PP, pernah mengeluarkan perpres untuk percepatan gitu ya, sinkronisasi. Tapi ya nggak mempan juga. Makanya digunakan Omnibus Law ini untuk meng-cutting gitu dari sisi norma yang mulai bertabrakan di level undang-undang, bukan di level peraturan pelaksananya. Nah, metode ini kemudian dicoba dengan memberi judul Cipta Kerja, karena memang Omnibus Law itu selalu yang menghubungkan satu peraturan dengan peraturan lain untuk dimasukkan di dalam satu kelompok itu karena ada temanya, tematik gitu ya, tematik. Kalau di Indonesia itu kan awalnya diusulkan ada 2 Cipta Kerja ini dengan perpajakan. Nah, cuman yang baru jadi baru yang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kalau kita membuka kembali dia punya naskah akademik gitu ya. Itu sebenarnya awalnya ada 79 undang-undang yang ingin disesuaikan. Kalau yang terlihat terdaftar di dalam ininya ya, di narasi naskah akademiknya ya. Saya nggak melihat di lampirannya itu karena lampirannya banyak sekali gitu undang-undang gitu ya. Nah, dari 79 itu yang akhirnya masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu 76 undang-undang. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita harus membaca 76 undang-undang, mereview, menyesuaikan satu dengan yang lain. Jangankan 1:76, satu dengan satu undang-undang aja nggak ketemu kita satu hari. Luar biasa proses ini. Ini bukan memuji karena forumnya ini ya ada ada
para menteri di sini gitu, bukan, tetapi ya ini effort yang luar biasa yang dilakukan. Ya kan kita biasanya bisa nilai orang itu di hasil akhirnya aja, tapi nggak lihat berkeringat-keringatnya di belakang. Nah, dari 79 itu kemudian hanya ada akhirnya 76 yang masuk. Gitu. Mohon maaf, Undang-undang, di ya, 2 menit lagi. ya, oke. Undang-undang yang terbanyak dirubah itu adalah Undang-Undang Penerbangan. Itu 90 items yang dirubah. Undang-Undang nomor 1 tahun 2009. Ya. Sedangkan undang-undang yang yang awalnya itu dikaji tetapi tidak masuk itu ada sekitar ada 7 undang-undang yang kemudian ditarik. Salah satunya Undang-Undang Dikti, Undang-Undang Sisdiknas gitu ya, pendidikan kedokteran hanya dikeluarkan. Tetapi ada penambahan masuk. Yang ini berkaitan dengan perpajakan, gitu ya, ada 6 masuk. Nah, ada 2 undang-undang yang dicabut, yaitu yang wajib daftar perusahaan, sama tadi yang dikatakan oleh Prof. Nindyo berkaitan dengan hinder ordonansi. Nah, berkaitan dengan klaster pemerintahan, gitu ya, klaster administrasi pemerintahan, sebenarnya ada 2 hal yang saya ingin tegaskan, gitu ya, di dalam undang-undang ini. Bahwa undang-undang ini mempertegas kembali, gitu ya, unitary executive, bahwa pemegang kekuasaan itu presiden, duduk menteri, bukan kepala daerah. Pemegang pemerintahan itu adalah presiden. Dan itu betul-betul terlihat di pasal 174 Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, gitu, berkaitan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, gitu. Kalau ada yang mengatakan resentralisasinya di mana? Itu nggak ada, gitu ya. Yang terjadi adalah pemerintah pusat itu menunjukkan bahwa Anda itu para Pemda, gitu, harus membuat peraturan yang sama karena ini kita negara kesatuan, bukan negara federal. Kalau negara federal aja kayak Amerika itu warga negara satu ke negara yang lain itu tidak harus daftar lagi kalau mau masuk. Nah, kalau kita lah setengah mati nauzubillah. Coba aja pindahin kendaraan bermotor dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ya yang salah satu yang menarik adalah orang banyak mendiskusikan tentang fiktif positif. Fiktif positif itu sebenarnya tidak dihilangkan di Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi itu hanya memperpendek prosesnya. Waktu itu fiktif positif itu harus dimintakan putusan pengadilan. Kalau ini sudah tidak lagi. Yang kedua, mengakui bentuk ketetapan elektronis. Ini luar biasa untuk ke depan. Sedangkan yang terakhir untuk yang Pemda gitu ya. Yang Pemda ada 10 hal yang kemudian di ini. Salah satu yang menarik adalah bagi daerah yang bandel terhadap harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi gitu ya, itu ada sanksinya. Ini baru, ini baik. Dulu ada, tapi ini lebih tegas. Jadi, dan yang kedua bahwa rencana pembangunan itu tidak asal main comot saja gitu, tetapi sekarang itu harus didasarkan pada inovasi dan research. Nah, dari semua itu untuk kluster pemerintahan intinya cuma satu, bahwa memperpendek proses birokrasi, membuat hal yang lebih mudah gitu ya. Itu tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi bukan berarti gitu ya. Ini kemudian peraturan ini ingin menghambat ataupun menarik lagi, sebenarnya tidak. Karena kita masih fokusnya negara kesatuan. Yang terakhir gitu ya. Bukan berarti bahwa proses pembentukan undang-undang kerja itu lepas dari kekurangan gitu. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Mahfud. Kalau ada kekurangan kita perbaiki gitu ya. Ada venue yang disediakan mau ke MK gitu ya ataupun melakukan legislative review, tetapi untuk executive review saya kira agak kecil kemungkinannya karena kan ini bentuknya undang-undang. Jadi dari sisi dari sisi kluster pemerintahan saya kira ini environmental yang dibentuk untuk memberikan sokongan agar penciptaan lapangan kerja investasi itu jauh lebih baik. Dan menurut saya tidak ada yang salah untuk kluster pemerintahan ya gitu ya, meskipun dari sisi draftingnya masih ada beberapa kekeliruan yang masih perlu diperbaiki.
Mungkin itu Karin sementara. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi